Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ini adalah video yang merupakan tugas modul 1.3.A.7.1 demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif yang disusun oleh Romitar Halumon Situmorang SPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Asahan. Ya, pada materi ini akan menjelaskan tentang Bagja sebagai model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Di sini, saya akan membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Model Bagja merupakan praktek membawa proses perubahan berbasis kekuatan. Ada beberapa tahapan yang akan saya lakukan sesuai dengan tahapan Bagja. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Tindakan yang dapat saya lakukan adalah memberikan perhatian yang sama pada semua murid, mengamati aktivitas murid selama proses pembelajaran. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, hal positif apa yang didapatkan apabila pembelajaran berpihak pada murid? Nah, tindakan yang saya lakukan adalah semua murid diberikan fasilitas untuk mengembangkan pengetahuannya. Semua murid mempresentasikan hasil pekerjaannya. Tahap yang ketiga yaitu G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa yang dilakukan guru untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, memberikan kesempatan pada murid untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Kemudian, melatih murid untuk berani tampil di depan kelas. Dan yang ketiga, melatih murid untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Pada tahapan yang keempat, yaitu J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, rencana apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa? Tindakan yang saya lakukan, yang pertama, menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, mengembangkan minat belajar murid, mendukung siswa belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang terakhir, menggunakan metode belajar yang bervariasi. Tahapan yang kelima yaitu A. Atur eksekusi. Pada tahapan yang kelima, saya membuat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, tindakan yang saya lakukan yang pertama adalah guru berperan dalam merencanakan, mengatur, dan melaksanakan
kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mendorong semua murid untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, strategi apa yang digunakan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, tindakan yang saya lakukan adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, sejuk, bersih, rindang, dan aman sehingga seluruh kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik. Dari tahapan Bagja tentunya perubahan yang ingin didapatkan adalah yang pertama, semua murid dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan berinovasi, berkarya, dan kreatif. Terciptanya suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Semua murid berani tampil di depan kelas, mempresentasikan hasil pekerjaannya, dan perubahan yang ingin dicapai yang terakhir adalah semua murid dapat menyampaikan ide dan gagasannya. Nah, ketika guru memerdekakan murid dengan melibatkan mereka melalui Bagja, maka sesungguhnya kita telah memaknai sebuah filosofi yang telah dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Mari bawa Bagja ke kelas kita, gali mimpi dan kembangkan bersama. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.